Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 30 November 2020 adalah hari di mana kita merayakan Pesta Santo Andreas, pelindung paroki kita. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas, pelindung paroki kita. Tadi kita mendengarkan kisah mengenai panggilan Santo Andreas, panggilan Petrus saudaranya, panggilan Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Menarik, orang-orang nelayan ini yang sudah punya pekerjaan tetap, begitu mendengar panggilan Tuhan, mereka memutuskan meninggalkan pekerjaan tetap itu untuk mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Dan itu dilakukan bukan melalui satu pertimbangan yang lama, sudah mendengarkan kata-kata Yesus, kemudian meminta izin Tuhan, biarkan kami merenungkan dulu baru kemudian menjawab. Kita mendengarkan kata-kata yang luar biasa tadi. Mereka pun segera meninggalkan jalan, segera meninggalkan perahu, meninggalkan keluarga, orang tua, dan mengikuti Yesus untuk menjadi orang-orang penjala manusia. Satu sikap yang luar biasa menakjubkan. Dan itu hanya mungkin ketika mereka yakin kepada siapa mereka akan pergi. Dan itu hanya mungkin kalau ada keyakinan bahwa mereka tidak pergi untuk sesuatu yang justru mencelakakan mereka. Satu keputusan yang cepat karena percaya. Percaya kepada yang memanggil. Percaya kepada yang mengundang mereka untuk mengikuti dia. Mereka tidak mempertimbangkan lagi apakah nanti ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah. Apakah nanti hidup akan jadi enak atau susah. Itu tidak lagi mereka pertimbangkan. Dan itu hanya terjadi kalau orang sungguh-sungguh punya keyakinan, kepercayaan yang teguh akan Yesus yang memanggil mereka. Dan itulah yang dipunyai oleh para rasul, oleh murid-murid pertama Yesus, yang karena begitu yakin akan Yesus, mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan segala-galanya. Kepercayaan yang teguh itu membuat mereka segera mengambil keputusan. Kadang-kadang kita kalau melihat ketika ada orang dipilih sebagai ketua lingkungan, dia kemudian mulai pikir, aduh nanti susah, aduh nanti akan banyak masalah,
Terlalu lama ada pertimbangan-pertimbangan sampai kemudian itu membuat ketakutan yang besar. Lalu orang memutuskan untuk tidak mau menerima tanggung jawab itu. Tapi kalau kita adalah pengikut Yesus, maka panggilan Yesus untuk menjadi pelayannya akan kita terima. Akan kita terima dengan keyakinan bahwa memang pasti ada tantangan dan pergumulan, ada kesulitan. Tetapi kita tidak diajak untuk fokus pada kesulitan, tantangan, pergumulan itu. Tapi pada Dia yang memanggil kita untuk mengandalkan Dia selalu dalam perjalanan kehidupan kita untuk melayani umatnya pada posisi apapun. Orang beriman akan selalu menghadapi tantangan pergumulan bukan dengan memfokuskan perhatian pada masalah-masalah kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Dia tahu bahwa itu ada, tapi dia punya keyakinan bahwa bersama Tuhan pasti akan bisa melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Mari kita berdoa supaya sikap para murid pertama yang segera menerima panggilan Yesus itu tanpa mempertimbangkan kesulitan, pergumulan, tantangan apa yang dihadapi, tapi terutama percaya akan Tuhan. Sikap itu menjadi sikap kita ketika kita kemudian umpamanya tahun depan dipilih menjadi ketua lingkungan, menjadi anggota dewan paroki harian, menjadi wakadewan, dan seterusnya. Berani menerima itu karena percaya Tuhan akan melengkapi apa yang kurang pada diri kita. Kita berdoa supaya semangat ini menjadi semangat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.